Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang layak dan pantas baginya sesuai dengan kebesaran, keagungan dan ketinggiannya. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam ketiga di bulan Jumada Al-Ula 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita kembali berkesempatan untuk hadir mengunjungi masjid rumah Allah guna kita memperbanyak ibadah-ibadah yang dicintainya dan disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi kita, uswah teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan sholat berjamaah, kemudian kita duduk bermajlis sambil menanti sholat jamaah berikutnya. Kita mengkaji secara bersama, menelusuri nampak tilas perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam, Semerbak Wangi Kisah Sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafidhahullahu ta'ala. Hadirin sekalian, pembahasan kita masih dalam rangkaian penjelasan pembahasan tentang jihad yang dilaksanakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan dua momen jihad yang sangat penting, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Jihad ketiga yang dicantumkan oleh Syekh, ya, jadi perlu untuk kami ingatkan, buku ini ringkas, tidak memuat semua perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syekh penulis hanya memilih hal-hal yang beliau anggap penting, maka termasuk juga momen-momen jihad yang ada tidak beliau sebutkan semuanya. Dan beliau akan menyebutkan kepada kita di antara momen-momen jihad yang dianggap paling penting. Setelah perang Badar dan perang Uhud, maka di antara momen jihad yang sangat penting yang tercatat dalam sejarah adalah ghazwah, perang, ya, ghazwah itu artinya perang yang diikuti langsung atau dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah yang ketiga adalah ghazwah yang dikenal dengan Ghazwatul Khandaq, ya, perang Khandaq, dan juga dikenal dengan Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Kalau saja perang-perang sebelumnya itu dikenal dengan nama tempatnya. Perang Badar terjadi di padang Badar, perang Uhud terjadi di sekitaran Bukit Uhud. Maka perang ini tidak dinamakan perang disandarkan kepada nama tempatnya. Ya, kalau nama tempatnya kisaran kota Madinah juga, tapi dia disandarkan pada beberapa hal yang spesifik yang ada pada perang ini, yaitu Ghazwatul Khandaq dinamakan perang Khandaq karena pada saat itu ada suatu hal yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak biasanya. Ya, tidak biasanya mereka lakukan strategi yang diusulkan dan disampaikan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu menggali parit untuk mengurangi akses mereka bisa sampai ke, ya, mereka maksudnya musuh sampai ke kaum muslimin dengan mudah. Maka dibuatkan galian parit
agar mereka tidak leluasa untuk menjangkau kaum muslimin. Dan dinamakan Ghazwatul Ahzab karena orang-orang Yahudi ya dan kaum Quraisy tentunya bersekutu dengan beberapa yang lainnya untuk menyerang kaum muslimin ya. Mereka melakukan mengadakan aliansi untuk menyerang kaum muslimin, dan waktu itu mereka bersepakat untuk memerangi kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu dalam Al-Qur'an dalam surat ke-33 yang dinamakan dengan surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab. Dan ini adalah salah satu momen yang diabadikan namanya dalam Al-Qur'an. Ghazwatul Badr tidak diabadikan namanya dengan nama satu surat. Ghazwatul Uhud juga, walaupun kita sebutkan kemarin Ghazwatul Uhud walaupun tidak ada nama khusus surat Uhud, tapi 60 ayat dalam Al-Qur'an kurang lebih bercerita tentang perang Uhud ya. Adapun perang Ahzab ini Allah turunkan satu surat yang Allah namakan dengan surat Ahzab. Walaupun ayat ini atau surat Ahzab yang 70-an ayat lebih itu tidak semuanya berkisah tentang perang Ahzab ya. Jadi walaupun dia namanya satu surat, surat Al-Ahzab, tidak berarti semuanya berisi tentang perang Ahzab. Bahkan boleh dikata perang Uhud lebih banyak kisahnya, pemberitaannya dan penjelasannya untuk mengambil pelajaran dibandingkan perang Ahzab. Perang Ahzab ini penjelasannya dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab mulai kisaran ayat ke-29 ya sampai ayat ke-25 ya kalau tidak salah ya. Itu berarti kurang lebih sekitar belasan saja ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hampir 20-an ya menyebutkan tentang perang Ahzab ini. Tapi ala kulli hal ketika diabadikan namanya menjadi nama satu surat dalam Al-Quran, itu menunjukkan begitu besarnya momen jihad perang Ahzab ini. Baiklah, kita akan baca apa yang disebutkan oleh Syekh, beberapa kisah-kisah yang penting yang terjadi di perang Ahzab, informasi-informasi penting dalam perang Ahzab, dan tentunya nanti bagian akhir beliau akan sebutkan kepada kita pelajaran-pelajaran terpenting, hikmah yang kita ambil dari kejadian perang Ahzab ini. Ya. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam bi fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. قال غزوة الخندق. كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5، وسببها أن نفرا من يهود بني النضير خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا، وخرجوا يريدون المدينة في نحو 10,000 رجل، وعلى قريش أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر بحفر خندق حول المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه مبادرين وصول المشركين، وقدم المشركون فعسكروا قرب المدينة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000 فتحصن بالخندق فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمروا بجعل النساء والذراري في الآطام،
وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة فالتقى كعب بن أسد رئيسهم فلم يزل به حتى نقض العهد ووافق المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى بني قريظة فوجداهم مجاهرين بالغدر فلما قدم عليه قال ما وراءكم قالوا عضل والقارة يعنون غدرهم فعظم ذلك على المسلمين وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Jemaah sekalian, kata Syekh Hafizahullah bahwa perang Khandaq ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Yang lalu perang Uhud terjadi juga di bulan Syawal, ya, tahun ke-3, ya. Jadi 2 tahunan saja, ya. Jadi kalau interval waktu antara perang Badar dan perang Uhud 1 tahunan, ya, maka ini ada jeda sedikit 2 tahun. Dan sebabnya, pemicunya adalah sekelompok orang dari kalangan Yahudi Bani Nadhir keluar menemui kaum musyrikin di Mekah. Jadi kalau sebelumnya perang Badar dan perang Uhud itu murni dari kaum musyrikin, inisiatif dari kaum musyrikin Makkah, yang juga di perang Uhud dibantu oleh beberapa sekutunya, maka kali ini pemicunya inisiatif dari kaum Yahudi yang sebenarnya sudah hidup bersama dengan kaum muslimin di Madinah dan sudah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Piagam Madinah sudah ditandatangani, dan di antara hal yang penting adalah tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling menyerang dan seterusnya. Tapi ginilah kelakuan kaum Yahudi yang selalu dengan mudahnya mengingkari dan mengkhianati perjanjian. Kaum Yahudi, sekelompok orang dari kaum Yahudi dari Bani Nadhir itu keluar untuk menemui kaum musyrikin di Mekah. Ya, mereka dari Madinah datang ke Mekah. Fa'allabuhum ala harb, mereka memprovokasi, ya. Fa'allabuhum itu menghasut, memprovokasi orang-orang Mekah untuk menyerang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas yang lalu bahwa kaum musyrikin itu sudah merasa agak lega, ya. Mereka merasa sudah membalaskan dendam mereka dari kekalahan di perang Badar. Maka perang Uhud mereka anggap sudah ada sedikit momen yang melegakan hati mereka dan menyelesaikan dendam yang sempat ada, ya, pada hati-hati mereka. Namun ternyata si Yahudi atau kaum Yahudi yang kembali menghasut mereka untuk kembali menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Yahudi tidak tanggung-tanggung, mereka menjanjikan kalau kita serang kita akan menang, ya. Mereka menjanjikan akan benar-benar bersungguh-sungguh untuk bersama dengan kaum Quraisy dan memenangkan pertempuran. Maka tentu saja kaum Quraisy yang dendamnya atau yang kemarahannya tidak pernah terobati dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merespons, ya, panggilan ini untuk menyerang kaum muslimin. Lalu mereka juga mengajak kabilah Ghatafan, ya, yang memang sejak awal juga memusuhi kaum muslimin. Mereka ajak dan juga mereka menyambut panggilan tersebut. Ini sudah Ahzab ini, ya. Jadi menggalang sekutu untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka keluar dengan menuju ke kota Madinah dalam jumlah 10.000, ya, 10.000. Jadi perang Badar masih 1.000. Perang Uhud berapa? 3.000, ya. Perang Ahzab ini 10.000, 3 kali lipat lebih, ya, 3 kali lipat lebih. Jadi antum lihat selalu ada peningkatan, ya, dari sisi jumlah, dan jumlah ini
tidak mengherankan karena mereka juga menggalang aliansi dari pasukan-pasukan yang lainnya, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana kaum kufar dari berbagai macam mazhab agama mereka atau agama-agama keyakinan yang berbeda, tapi mereka untuk melawan kaum muslimin mereka siap bersatu. Mereka datang dengan jumlah 10 ribuan. Dan waktu itu untuk kaum Quraisy dipimpin langsung oleh Abu Sufyan, ya, salah seorang pemuka besar dari kalangan kaum musyrikin. Abu Sufyan bin Harb, ya, Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu, ya, karena waktu itu beliau masih musyrik, ya, tapi alhamdulillah akhirnya beliau masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Adapun dari kabilah Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Hasan radhiyallahu anhu juga, ya. Ini masih musyrik di sini, masih pembangkang di sini, masih memusuhi umat Islam dan akhirnya masuk Islam, ya. Dan ini di antara hikmahnya ketika kaum muslimin sudah besar, sudah kuat, maka mereka itu akhirnya tunduk dan mau saja masuk ke dalam Islam. Fathu Makkah di antara momen terbesar yang menjadikan dulu musuh-musuh pada berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Uyainah bin Hasan ini akhirnya juga terkenal sebagai salah seorang dari pemuka Badui, ya. Ya, kalau Badui itu nanti yang terkenal itu Aqra bin Habis dan salah satunya Uyainah bin Hasan, ya, Uyainah bin Hasan dari Ghatafan, ya, memang sekitaran pegunungan, Arab pegunungan. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan informasi tersebut, informasi pasukan sekutu yang akan menyerang mereka, maka beliau memerintahkan untuk menggali parit di sekitaran Madinah. Ini sebenarnya disingkat, ya. Beliau sebenarnya waktu itu, ya, kalau lebih detailnya beliau kembali ngajak para sahabat bermusyawarah, ya. Jadi ini kebiasaan yang tidak pernah beliau tinggalkan dalam momen-momen penting, mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Walaupun Syekh tidak sebutkan, tapi ini sebenarnya lahir dari keputusan musyawarah. Beliau berikan kesempatan para sahabat untuk mengusulkan, dan ada usulan yang unik yang belum pernah didengarkan sebelumnya, usulan dari Salman yang dilakukan oleh kaum Persia pada saat mereka menghadapi pasukan besar, yaitu menggali parit, ya, menggali parit khandak. Di sini Rasulullah akhirnya memerintah untuk melakukan penggalian tersebut. Ini setelah beliau akhirnya condong dan merasa usulan itu usulan yang tepat dalam menghadapi jumlah pasukan yang relatif sangat besar. Dan tidak tanggung-tanggung, ya, Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam yang ikut terjun langsung, ya, kerja bakti, ya, untuk menggali parit tersebut. Dan itu adalah usulan isyarat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Fa'alimal muslimun fihi mubadirina ya usulal musyrikin. Mereka segera melakukan itu sebelum kaum musyrikin sampai ke kota Madinah, ya. Jadi mereka berusaha untuk mendahului kaum musyrikin, karena jika mereka terlambat, kaum musyrikin akan segera mendekati mereka. Maka sebelum kaum musyrikin sampai ke mereka, maka digali parit. Dan paritnya ini dalam beberapa riwayat syiar disebutkan kisaran 5,5 km, ya, jaraknya. Jadi panjang sekali. Dan ini menyulitkan akses, ya. Jadi bisa dibayangkan ada paling tidak 5 kilometeran aman kaum muslimin, ya, dari kaum musyrikin atau dari pasukan sekutu tersebut. Dan kalau kedalamannya sekitar 9 meteran saja, ya, sekitar ya, atau sekitar 4,5, ya, dikatakan 4,5, dan lebarnya sekitar 9 meteran. Jadi sebenarnya tidak terlalu dalam juga, tapi bagi pasukan-pasukan berkuda dan yang lainnya sulit, ya, untuk bisa melewati hal tersebut atau parit tersebut. Akhirnya kaum musyrikin sampai dan
menempatkan pasukannya, askarnya di kisaran atau sekitaran kota Madinah. Tentu saja tidak bisa masuk ya, karena sudah ada parit yang menghalangi mereka. Adapun kaum muslimin, jumlah mereka adalah 3.000. Ini sudah relatif banyak ini ya. Jadi perang Badar 300-an, perang Uhud berapa? 1000-an ya. Ini 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dalam waktu 2 tahunan ya. Dalam waktu 2 tahun jumlah kaum muslimin sudah naik sekitar 3 kali lipat ya. Dan ini percepatan jumlah ya, dari waktu ke waktu, nanti sampai puncaknya jumlah yang tidak terbendung setelah perang Fathu Makkah atau Fathu Makkah. Maka mereka membentengi diri mereka dengan khandak tersebut dan menjadikan punggung mereka menghadap ke Gunung Salak ya, dan memerintahkan kepada kaum wanita dan anak-anak kecil untuk berada di atom ya. Atom itu di benteng-benteng ya, berlindung di benteng-benteng, sembunyi di sana. Lalu kaum Yahudi dari Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab ya, Huyai bin Akhtab itu mendatangi Bani Quraidah. Dan ini Huyai bin Akhtab inilah yang bapaknya siapa? Sofia ya, istri dari Nabi SAW ya. Anaknya nanti akhirnya diperistrikan oleh Nabi SAW. Tokoh Yahudi ini dari Bani Nadir tidak cukup ya. Ini kan baru Bani Nadir yang berinisiatif ngajak kaum Quraisy, ngajak juga Ghatafan. Lalu bagaimana dengan Yahudi yang lain? Mulailah mereka menggalang lagi kerjasama bantuan dari Bani Quraidah, yang juga notabene telah mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW. Tapi mereka tidak peduli ya, bagi mereka gampang itu membuat perjanjian, lalu gampang juga untuk mengingkari perjanjian, yaitu sifat mereka ya. Makanya kalau kita lihat hari ini, orang bilang Masya Allah sudah ada gencatan senjata, yaitu bahasanya saja gitu, tapi kenyataannya mereka masih terus menyerang kaum muslimin, saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Allahumma musta'an. Ka'ab bin Asad pimpinannya ya, pimpinan dari Bani Quraidah itu didatangi, lalu berunding dan akhirnya sepakat untuk mengingkari perjanjian dengan Rasulullah SAW dan setuju dengan perang tersebut bersama kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW. Itu sudah banyak ya tokoh-tokohnya. Jadi sudah ada Abu Sufyan, ada Uyainah bin Hasan, ada Huyai bin Akhtab, ada Ka'ab bin Asad ya. Adapun Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya, beliau menunjuk 2 tokoh penting dari kaum Ansar, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau utus untuk menemui Bani Quraidah, mau ngecek ya bagaimana Bani Quraidah. Ternyata mereka mendapati kaum Bani Quraidah nyata-nyata menunjukkan kesiapan mereka untuk berkhianat dengan perjanjian sebelumnya, kesiapan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ketika 2 sahabat mulia ini, utusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, sampai ke mereka, maka dikatakan ma wara'akum, apa yang di belakang kalian. Mereka sebutkan ya persiapan-persiapan mereka yang menunjukkan mereka telah mengingkari perjanjian tersebut. Maka ini berat bagi kaum muslimin, berat secara manusiawi. Tentu saja ini terasa pertempuran yang berat karena jumlah yang sangat besar yang harus dihadapi ya. Allah sendiri menggambarkan hal itu dalam Al-Quran di surat Ahzab. Allah mengatakan hunalika betuliyal mu'minun, pada saat itulah orang-orang beriman diuji zilzalan syadida ya, wa zulzilu zilzalan syadida. Mereka diuji dan digoncangkan dengan kegoncangan yang
segoncang-goncangnya, goncangan yang sangat dahsyat ya pada saat itu. Ya, Allah menggambarkan bagaimana beratnya pada saat itu. Ya. ودام حصار المشركين للمدينة شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به بينهم من الخندق إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع ودعوا للبراز فانتدب لعمرو بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه وكان عمرو لا يجار في الجاهلية شجاعة وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلان المشركين فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قائدي غطفان عيينة بن حسن إلى قائدي غطفان عيينة بن حسن والحارث ابن عوف المري فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما فقال له يا رسول الله أمر تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا قال بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك. Jamaah sekalian, kata Syekh selanjutnya, pengepungan kaum musyrikin kota Madinah itu berlangsung selama sebulan. Dikepung ya, akses untuk keluar juga kaum muslimin tidak mungkin. Tapi di hal yang lain juga sebaliknya kaum musyrikin juga tidak bisa menyerang ya kaum muslimin. Jadi selama sebulan belum ada terjadi pertempuran apa-apa. Karena adanya khandak itu ya, khandak yang digali oleh para sahabat dipimpin langsung oleh Nabi SAW, dan sebenarnya banyak kisah-kisah yang perlu diambil pelajaran dari kisah penggalian parit itu ya, tapi Syekh tidak sebutkan di sini karena beliau sekali lagi meringkas ya pembahasannya. Walaupun belum terjadi peperangan, namun ini pasukan berkudanya dari pasukan musuh ini sudah ya istilahnya kita gatal tangannya, sudah mau sekali perang ini. Gimana caranya ada akses untuk bisa ketemu dengan kaum muslimin? Maka sebagian jago kuda di sana ya, pasukan berkudanya berusaha untuk mendekat. Di antaranya Amr bin Wud ya. Amr bin Abdi Wud, ini Wud tentu saja salah satu nama berhala bagi mereka ya. Dan beberapa orang dari mereka mendekati ada tempat ya kan parit yang digali cukup lebar ya, susah mereka bisa masuk, tapi ada dari sebagian galian tersebut itu yang agak sempit, artinya memungkinkan untuk mendekat ya, agak sempit ya, tidak terlalu lebar. Maka mereka mencoba mendekati dan mereka menembus hal tersebut, mereka bisa menembus sedikit.
dan mereka berkeliling-keliling dengan kudanya di satu dataran yang ada di antara parit itu dan Gunung Salak. Dan mereka ngajak ya untuk melakukan mubarazah. Ya, mereka menantang lagi untuk duel ya, sama pada saat perang Badar ya. Jadi ya karena kepongahannya, keangkuhannya, merasa paling hebat, maka mereka kembali menantang untuk duel. Muncul datang dari mereka Amr bin Abi Wud, datang menantang. Melihat tantangan tersebut, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab tantangannya. Maka beliau segera mendatanginya dan duel, dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya membunuh si musuh itu lewat kedua tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Dan pasukan musuh itu, si Amr ini memang begitu berani, nekat untuk menantang, karena memang dia dikenal di jahiliyah pemberani, dan belum pernah ada pun ya, belum dalam peperangan sebelumnya tidak pernah tercatat dia kalah dalam duel, selalu menang ya. Jadi dia rasa hebat ya, dan pasti dia bisa mengalahkan kaum muslimin. Tapi hal itu tidak akan bisa dia ulangi kalau berhadapan dengan seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Ini pengalaman pertamanya ya, dan sekaligus menewaskan dia ya. Dan ini sudah dianggap awal kemenangan kaum muslimin ya, kemampuan Ali bin Abi Thalib membunuh si musuh ini sudah merupakan kemenangan pertama ya, tanda-tanda kemenangan bagi kaum muslimin dan kekalahan bagi kaum musyrikin. Maka setelah ya, tapi masih terjadi hal tersebut, masih terjadi pengepungan, maka Rasulullah SAW memikirkan beberapa cara-cara lain untuk mengadakan perundingan ya, agar kaum musyrikin yang didukung oleh pasukan sekutu itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Maka Rasulullah SAW mengutus untuk menemui dua pemimpin dari Ghatafan, yaitu Uyainah bin Hisn tadi dan Harith bin Auf. Dan diiming-iming, ditawarkan ya, dengan harapan, kan mereka itu perangnya sebenarnya perang untuk hidup ya, perang untuk mendapatkan harta, perang untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mati syahid. Sehingga Rasulullah memikirkan bagaimana kalau diiming-iming mereka, ditawarkan harta agar mereka berhenti saja, tidak jadi berperang. Maka ditawarkan kepada mereka, ingin ditawarkan, Rasulullah berkeinginan untuk menawarkan kepada mereka sepertiga dari penghasilan buah-buah kota Madinah, dengan harapan mereka kembali dan tidak ikut dengan sekutu kaum Quraisy dan orang-orang Yahudi. Namun ketika keinginan ini disampaikan oleh Nabi SAW, dan beliau mau mengutus Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad menyampaikan usulan ini, mendengarkan usulan yang semacam ini, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah agak keberatan. Tapi beliau memperjelas, kalau ini wahyu tidak boleh ada keberatan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra. Ya, kalau memang wahyu dari Allah tidak boleh ada tawar-tawar, mesti terima. Maka keduanya mau tahu, ini strategi saja, ijtihad daripada Rasulullah, ataukah wahyu datang dari Allah. Maka Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad ketika mendengarkan tawaran tersebut, beliau berkata, wahai Rasulullah, ini perintah yang kamu ingin lakukan ini, ataukah ini adalah perintah langsung wahyu yang datang dari Allah yang harus kami ikuti, ataukah engkau lakukan ini untuk kepentingan kami ya, untuk menghindari kami dari peperangan, dari kematian dan seterusnya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini bukan wahyu datang dari Allah, tapi saya lakukan ini untuk
keselamatan kalian, agar tidak perlu ya kita terlalu lama menunggu, dan agar mengurangi juga pasukan musuh tersebut. Wallahi ma asna'u dzalika illa li'annani ra'aitul araba qad ramatkum an qausin wahidah. Ini saya lakukan, usulan ini saya usulkan, kata Rasulullah, karena saya melihat orang Arab semuanya telah mengepung kalian, ingin semuanya menyerang kalian dengan panah-panah mereka. Mereka seakan-akan sudah sepakat semua untuk menyerang kalian dari seluruh penjuru yang ada, dari kalabukum min kulli janib, dari seluruh penjuru. Maka saya ingin agar sedikit mematahkan ya pasukan mereka, mematahkan senjata mereka, meminimalisir kekuatan mereka ya. Apa tanggapan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah ketika mengetahui, ya Sa'ad bin Mu'adz ketika mengetahui bahwa ini sekedar usulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan wahyu dari Allah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini dulu, kami orang Madinah maksudnya, ya ini salah seorang pembesar dari Madinah, kami dulu dengan mereka itu, mereka maksudnya kaum Qatafan, kami sama-sama orang jahiliyah dulu ya sebelum masuk Islam. Artinya kami sama saja dengan mereka kaum jahiliyah, dan dulu kami sama dengan mereka syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala-berhala. La na'budullaha, kami tidak pernah, kami waktu itu tidak menyembah Allah dan tidak mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu kami waktu sama dalam kesyirikan, mereka itu juga, mereka kaum Qatafan, mereka tidak mau dan tidak berharap kami berikan hadiah kepada mereka. Mereka tidak berharap dikasih hadiah. Mereka menerima dari kami makanan dan yang lainnya, kurma dan yang lainnya, entah karena kami menjamu atau karena jual beli. Adapun sekedar hadiah, mereka tidak pernah berharap. Jadi pada masa jahiliyah saja mereka punya harga diri, tidak ingin meminta-minta, dan juga kita tidak beri hadiah kepada mereka. Apakah ketika, ya dulu waktu itu masa jahiliyah, apakah ketika Allah telah memuliakan kami dengan Islam ini, Allah telah memuliakan kami dengan Islam dan telah memberikan hidayah kepada kami dan memberikan izzah kepada kami, apakah kami mau berikan kepada mereka hadiah harta kami ya secara cuma-cuma, padahal mereka mau menyerang kita? Wallahi demi Allah, kami tidak akan menghadiahkan, kami tidak butuh yang semacam itu. Artinya kita ya istilahnya kalau seperti mau disogok gitu ya, supaya tidak memerangi kita. Artinya paling tidak membuat mereka berfikir untuk tidak menyerang. Kami tidak butuh yang semacam itu wahai Rasulullah. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka apa-apa makanan dan seterusnya, kecuali kami akan berikan kepada mereka pedang-pedang kami, safe ya. Kami tidak hadiahkan kepada mereka kecuali pedang-pedang kami. Artinya kami akan hadapi mereka hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan antara kami dengan antara mereka. Artinya siapa yang mati di antara kita, ya biarlah kita menghadapi mereka secara jantan ya, tidak perlu ada yang semacam itu. Mendengarkan kesiapan para sahabat, komitmen para sahabat yang diwakili oleh seorang Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa anta wa dzalik, kalau gitu siap ya, lakukan apa yang kamu inginkan, kita teruskan saja menghadapi mereka itu. Ya, sekira sudah sana. Apa tadi soal apa? Ya, saya kirain dulu ya. Juga masih ada lanjutannya dan pelajaran ya dari hadis ini. Tidak bisa kita tuntaskan malam ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.